Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian, Kevin kayaknya udah lama nggak upload video ya, karena lagi ada urusan. Dan di sini kita kembali lagi untuk melihat energi-energi yang mungkin bisa kita pahami bersama-sama. Terkait itu semua, tema untuk video kita kali ini Kevin nggak tahu temanya apa, ngikutin aja alur dari semesta. Siapa tahu ada energi-energi yang bisa kita pahami bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita tarik bersama-sama, ada energi apa yang bisa kita pahami bersama. Untuk sahabat kebahagiaan, coba untuk fokus pada diri kamu. Fokus pada diri kamu. Jika perlu, sebut nama seseorang di dalam hati kamu. Orang-orang yang mungkin sangat berpengaruh banget terhadap sisi emosional kamu, sisi afeksi kamu, cinta kamu, apapun itu juga. Kita tarik bersama-sama, ada energi apa yang muncul untuk tema kita hari ini. Ini adalah signifikator. Untuk tema kita hari ini, ada energi apa yang semesta hadirkan untuk kita semua ya, sahabat bagian. Oke, energinya adalah untuk kartu yang pertama. Kartunya apa? Frame, tentang sebuah ingatan. Ingatan-ingatan yang mungkin masih tersimpan di dalam benaknya dia, namun hubungannya banyak sekali batasan. Saat bagian terkadang ngejalin sebuah hubungan cinta semacam ini tidak bisa membebaskan atau mengekspresikan cinta, itu menyiksa banget ya. Ya mungkin pada dasarnya kamu ingin bahagia sama dia, menciptakan banyak sekali memori bersama. Tapi nggak tahu kenapa orang yang kamu pikirkan itu adalah seseorang yang memang pada dasarnya nggak bisa seutuhnya memberikan ekspresi cinta kepada kamu. Batasan yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia mungkin terkadang membuat diri kamu kayak ngerasa bahwa kenapa ya cinta bisa serumit ini, cinta bisa sesulit ini. Padahal aku punya cinta, aku punya perasaan yang besar terhadap diri dia. Aku selama ini menjaga diriku untuk tidak terhubung kepada siapapun, hanya dia saja. Lalu dia pun juga ngerasain sebuah kesan dari diri kamu, betapa seriusnya kamu terhadap hubungan ini, betapa besarnya cinta kamu terhadap dia. Dan kamu punya kesan di mata dia. Namun bukan cuma di mata doang, tapi masuk ke dalam hati. Frame adalah hubungan yang lama. Kau dan dia adalah hubungan lama, sahabat bagian, bukan hubungan baru kemarin sore atau baru ditemui berapa bulan atau berapa hari yang lalu. Tapi ini adalah hubungan-hubungan lama yang punya banyak ingatan, punya banyak kesan, namun ada sebuah batasan. Apapun batasannya di sini. Jika kamu belajar untuk mencintai tanpa syarat, mencintai tak harus saling memiliki, mungkin kamu bisa mengurangi rasa sakit itu. Kartu frame, indikasi terkuat adalah cinta yang terbelenggu, yang gak bisa dihapuskan. Cinta yang selalu ada. Walaupun mungkin orang ini sudah pergi jauh, atau mungkin juga kamu sudah pergi jauh, masing-masing di antara kalian masih saling mengingat satu sama lain. Karena kami melihat kamu punya segudang memori yang indah. Dan bahkan kisah kamu belum usai, masih banyak misteri yang harus dipecahkan. Dan mudah-mudahan di pembacaan kita kali ini, misterinya itu bisa dipecahkan ya. Kenapa bisa terkoneksi, kenapa ada ikatan yang dalam semacam ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya,
blank. Oke, sahabat kebahagiaan. Ya, mungkin dulu kamu pernah ngerasain cinta buta terhadap dia, atau sebaliknya. Justru dia yang cinta buta sama kamu. Cintanya ugal-ugalan ya. Cintanya ugal-ugalan. Tapi seiring dewasa, seiring waktu, ada sebuah pembelajaran yang bisa kamu pahami ya sahabat kebahagiaan, bahwa kalau bertahan kayak gini terus itu nggak baik buat mental aku. Dan aku belajar untuk lebih bisa menyederhanakan cinta. Ya mungkin itu sahabat kebahagiaan sudah mengambil perannya untuk masuk ke dalam kesadaran semacam itu. Tapi di sini justru ini adalah energinya dia, bahwa dia memiliki cinta buta kepada kamu. Ketidaktahuannya dia tentang diri kamu ini selalu membuat dia itu kayak nyalahin kamu atau gaslighting ke kamu. Pada dasarnya dia sebenarnya nggak berniat untuk berkata yang menyudutkan kamu. Dia cuma pengen tolong ngertiin aku karena aku nggak tahu. Cintanya cukup lama, namun mata hati belum terbuka, membuat hubungannya itu banyak sekali permasalahan. Permasalahannya itu adalah miskomunikasi, ketidaktahuan untuk saling memahami satu sama lain, terutama dia. Dan ini menjadi masalah-masalah yang berkelanjutan. Tapi perlu diingatkan di energi kartu blank di sini, ini adalah sesuatu yang kosong yang dia rasakan. Pada dasarnya untuk saat ini dia ngerasa kosong, belum terisi cup cintanya sama kamu. Karena orang ini punya keinginan yang banyak banget sama kamu. Oke, dia punya keinginan yang banyak banget nih. Makanya cup cintanya ini kosong. Ya, untuk mengisi cup cinta itu bukan tentang hubungan aku dan kamu atau dengan seseorang saja ya saat bagian. Cup cinta itu lebih baik kita isi kepada energi spiritual kita, antara hubungan kita kepada Tuhan Sang Yang Widi. Agar apa? Agar kita itu bisa selalu ngerasain bersyukur atas cinta yang diberi. Tapi si manusia ini si dia ini cup cintanya ternyata kosong sahabat kebahagiaan. Bisa dibilang bagaimana kabarnya dia? Kesepian sahabat kebahagiaan, kesepian. Dan mungkin dalam waktu dekat ini dia akan mencoba untuk mengisi cup cintanya kepada kamu. Lebih terkesan manja, lebih terkesan banyak inginnya, banyak maunya. Kalau kamu boleh memberikan afeksi atau melayani cinta kepada dia, silahkan monggo. Tapi perlu diingatkan, terkadang orang ini tuh kayak ngerasa bahwa keinginannya sama kamu tuh terlalu banyak. Dan keinginan yang banyak ini yang membuat dia tuh melekat. Kalau ada sebuah penolakan, ya dia mungkin bisa marah, atau mungkin juga bisa tahu-tahu diam atau ngeblokir kamu. Oke, kamu bukan menghadapi bocah umur 10 tahun ya. Ini orang dewasa loh. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, broken mirror. Cup cintanya lagi kosong sama kebahagiaan. Indikasinya ada broken mirror di sini. Mungkin ada sebuah masalah-masalah yang besar. Ada masalah-masalah yang membuat diri dia tuh moodnya jadi jelek banget nih saat kebahagiaan. Kalau misalkan ini triggernya dari hubungan kamu dan diri dia, orang ini sih menyimpan rasa kecewa sih. Dan dia kayak ngerasa hancur di sini. Tapi terkait itu semua suatu bagian, jika kamu masih berharap bahwa cinta ini adalah layak, maka ini bisa diperbaiki. Meskipun luka yang dia alami itu tidak akan pernah kembali pulih. Seperti broken mirror, seperti cermin yang sudah pecah, kalau misalnya dirapikan juga masih ada retakan. Indikasinya saat kebahagiaan kamu tidak bisa merubah dia menjadi apa, seperti yang kamu mau, seperti yang kamu inginkan. Karena orang ini sudah punya karakter semacam ini. Jadi misalkan kamu mencintai diri dia, ya terima konsekuensinya dia yang kayak gitu. Karena Kevin lihat di sini dia tidak akan pernah berubah menjadi sesuatu yang kamu inginkan. Itu mungkin adalah inginan dari pikiran kamu atau dari perasaan kamu. Tapi kalau kamu berharap banget dia berubah, nggak pernah berubah, justru kamu yang kecewa, kamu kayak ngerasa hati kamu pecah. Seperti broken mirror ini. Jadi lebih baik saat kebahagiaan mencintai secara natural aja. Cinta secara natural aja, nggak usah terlalu berharap banyak ya. Tapi Kevin melihat di energi kartu broken mirror di sini, sebenarnya dia punya gairah sih sama kamu, masih ada gairah nih. Kalau masih ada gairah di sini, indikasinya dia akan tetap mengejar kamu. Walaupun terkadang cermin-cermin itu memang sudah retak, sudah pecah.
walaupun disusun. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sacrifice. Saat kebahagiaan, kenapa hubungannya ini menyakitin ya? Cinta kenapa nyakitin ya? Apakah kamu berurusan dengan si pekok yang aku cintai dan sulit melepaskan ikatan ini? Jika kamu memahami ini nyakitin tapi gak bisa ngelepasin, kamu sudah berada di hubungan karmic relationship. Mungkin kalian cek videonya Kevin di tema karmic relationship untuk lebih jelasnya. Karena kita melihat 3 kartu di sini. Ini blank mengindikasi bahwa orang yang punya banyak keinginan semacam ini karakternya adalah si pekok. Lalu di sini ada broken mirror. Ya, udah tahu retak semacam ini tapi tetap berusaha untuk dipertahankan. Akhirnya sacrifice. Banyak sekali yang dikorbankan, banyak sekali rasa sakit yang diderita. Namun purbali enggak. Pura-pura bahagia padahal enggak. Jangan sampai kamu berada di kondisi kayak gini, pura-pura bahagia padahal enggak. Ada kalanya kamu memahami perasaan kamu dan kamu benar-benar harus bisa tahu apa yang hatimu butuhkan, bukan diinginkan, tapi hatimu butuhkan. Mungkin kamu pengen membebaskan kepakan sayap cinta ini yang mengikat. Karena ini simbolnya seorang malaikat yang terpanah tepat di bagian punggung. Udah berkali-kali pengorbanan kamu bertahan di sini, tapi nyakitin. Kenapa? Karena kamu berhadapan dengan si pekok. Kenapa nggak bisa dilepasin? Di sini ada ingatan, ada memori. Menyayangkan hubungannya harus kandas karena kita punya segudang memori. Siapapun orang itu punya memori, punya ingatan, dan ingatan itu terkadang membuat kita itu kayak nggak mau menghapus sejarah hubungan atau menyayangkan hubungan. Tapi apakah kamu menyayangi hati kamu, suara hati kamu yang terdalam? Dan pada dasarnya hati kamu di sini berkata bahwa aku terlalu banyak bertahan di sini. Oke, ternyata si pekok muncul saat kebahagiaan. Si pekok yang aku cintai. Stoicism. Kartu sebelah kanan ini adalah kartu saran saat kebahagiaan. Karena ketiga di sini ini kartunya negatif ya, blank, broken mirror, sacrifice, yang berkaitan dari pengorbanan, bertahan namun ujungnya sakit. Lalu di sini di kartu stoicism itu tentang sebuah kesabaran, empati, ketabahan, dan juga lebih mencintai diri sendiri. Stoicism ini berkaitan dari energi kasih, welas asih terhadap diri sendiri untuk memahami hati kamu. Jadi Kevin melihat bahwa ya, kamu berhadapan dengan si pekok yang aku cintai. Tapi kalau misalkan misterinya di sini kamu terus berharap dia berubah, gak akan pernah bisa berubah. Maka di sini yang harus berubah itu adalah kamu. Bagaimana kamu harus bisa mendengarkan suara hati kamu, memahami hati kamu. Si pekok yang aku cintai itu istilah ya, mungkin penonton baru bingung apa sih si pekok ya. Pekok itu adalah orang yang pada dasarnya nggak pernah peka. Tapi terkadang cinta itu yang membuat kalian tuh hidup di situ. Karena mungkin dulu si pekok ini tipikal orang yang cintanya ugal-ugalan banget sama kamu, yang memberikan sebuah afeksi, yang ngisi cup cinta kamu sepenuhnya, sehingga kamu kayak ngerasa bahwa wow, dia adalah pangeranku, dia adalah ratuku. Seakan-akan hati kamu tuh memuji dia, mengagung-agungkan dia. Oke. Kita tarik lagi untuk energinya. Untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Five of Swords. Oke, saat bagian. Kalau kita udah ketemu kartu Five of Swords semacam ini, terkadang ya saat bagian, cinta ini tuh penuh dengan trik, terutama dia. Kamu udah berusaha ya menyerah. Kayak aku udah berusaha menyerah nih. Tapi tiba-tiba keinget dia. Dan ketika keinget dia yakinin kamu lagi. Nah itu hubungan karmic relationship suatu bagian.
Karena orang ini peka ketika kamu memilih untuk mundur atau ketika kamu memilih untuk menyerah. Dia pekanya di situ. Kenapa? Jejak kamu tuh bisa dibaca sama dia. Pergerakan kamu mau seperti apa bisa dibaca sama dia. Mungkin kamu juga sama. Dia kalau mau mundur atau apa, kamu paham tentang jejaknya dia, apa yang dia lakukan. Sehingga apa? Masih kepoin dia. Masih cari tahu tentang dia. Dan ini hubungannya gak selesai-selesai, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Four of Swords. Oke, angkanya 4 nih, sahabat kebahagiaan. 4 itu dikasihnya itu adalah stagnan ya. Four of Swords memiliki makna tentang istirahat. Ya, memiliki makna tentang istirahat. Kapan terakhir kali hubungan kalian beristirahat, sahabat kebahagiaan? Istirahat dalam artian untuk merefleksikan diri, memberikan waktu untuk diri sendiri. Kalau nggak pernah ngelakuin itu, ini hubungannya tuh bener-bener bikin broken mirrornya itu semakin kerasa. Tapi dia nggak akan pernah berhenti di sini, sahabat kebahagiaan. Dia akan selalu membuat kamu tuh tetap berada di zona cinta ini. Karena 4 ini mengindikasi tentang ya, dia nggak mau keluar dari zona hubungan ini. Dia pengen tetap kayak gini terus. Tapi nggak ada yang diperbaiki, nggak ada introspeksi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of Swords, saat bagian. Dia akan berhati-hati banget nih. Orang ini punya was-was banget ya. Dia nggak mau kamu kabur, nggak mau kamu menghilang. Bahkan dia bisa mengemis cinta atau memohon cinta sama kamu. Ini energinya dia. Ya memang terkadang cinta itu kayak gini, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Dan di sini Kevin melihat dia gak mau lepasin kamu. Di sini dia berjaga-jaga di kartu Page of Swords. Page of Swords itu artinya adalah kehati-hatian atau kewaspadaan. Ini adalah energinya dia. Oke, lalu untuk energinya selanjutnya ada kartu Six of Cup. Oke, saat bagian Six of Cup itu artinya adalah kembali, cinta yang kembali, relationship yang kembali, hubungan yang kembali, atau terhubung kembali. Kalau di dalam kartu tarot Six of Cup identik perasaan yang muncul karena apa? Cinta ini adalah cinta lama, nostalgianya banyak. Memori-memori masa lalu sangat disayangkan untuk berakhir seperti itu. Dan di sini energinya dia tuh kuat buat kayak gini. Kamu tuh kisahku yang lama. Kamu itu masa mudaku. Kamu itu orang yang punya banyak kesan dalam hidupku. Aku menyayangkan kalau misalkan ini harus berakhir. Dan mau bagaimanapun juga aku akan kembali dan aku akan nemuin kamu lagi. Ini dia. Ugal-ugalan lagi dong cintanya. Karena dia nggak nerima kalau misalkan kamu harus udahan sama dia. Ini energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, kita ketemu kartu Queen of Wands. Sound bagian. Kalau berkaitan dari gairahnya dia itu masih ada sih sama kamu. Gairahnya masih ada. Gairah itu kan komponen cinta yang penting ya. Gairah, intiman, komitmen. Artinya orang ini masih selalu memiliki sebuah romansa sama kamu, memiliki perasaan emosional sama kamu, memiliki semangat sama kamu, itu masih ada. Sampai dengan hari ini dan saat ini masih ada saat bagian. Sehingga kamu lebih berhati-hati lagi karena beberapa hari ke depan cintanya dia itu bisa lebih ugal-ugalan lagi. Oke. Selanjutnya. Ini kartu cup-nya itu muncul 2 nih saat bagian, dan ini energi cup-nya itu kuat banget. Ada kartu Six of Cups, di sini ada kartu Eight of Cups. Oke, si pekok yang aku cintai itu memang lagi muncul banget sama kamu. Dan dia berusaha agar membawa sebuah suasana hubungan yang cukup intens lagi dengan kamu. Dan apakah rasa sakit itu bisa terulang lagi? Jawabannya adalah bisa, saat bagian. Jawabannya adalah bisa. Sekeras apapun kamu berusaha terhadap hubungan semacam ini, kamu tidak bisa merubah dia. Kecuali adalah kesadaran dia sendiri. Oke, kita tarik lagi untuk energinya.
Untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Magician. Orang ini jago banget komunikasi saat bagian. Magician itu di dalam esoteric tarot itu dipengaruhi oleh planet Merkurius, di mana Merkurius itu adalah planet komunikasi atau pembawa pesan atau planet yang terhubung. Indikasinya bahwa orang ini mudah sekali terhubung kepada kamu. Cara berkomunikasinya juga baik banget, bagus banget. Kevin acoki jempol, orang ini tuh pandai berbicara, dan mungkin kamu lemah di telinga. Ini yang membuat kamu tuh kayak ngerasa terhanyut sama dia. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Apa yang bisa menyelamatkan kamu? Kita balik di kartu paling kanan, satu bagian stoicism. Mencintai diri sendiri, memberikan energi spiritual kepada diri sendiri. Kuatkan keyakinan kamu, niat kamu, tekad kamu, kesadaran kamu. Karena terkadang kamu gak kuat di telinga, dia gak kuat di mata. Dan di sini Kevin melihat orang ini memang jago banget komunikasi, jago banget ngomong sama kamu. Kamu yang tadinya mau komplain gak jadi. Kenapa? Keburu kepotong sama dia. Akhirnya ya udahlah jalan pasrah. Kamu berhadapan dengan si pekok yang aku cintai, yang pada dasarnya cintanya yang ugal-ugalan membuat diri dia itu kayak punya kekuatan untuk meyakinkan kamu bahwa dia serius sama kamu. Ini dia, ini karakternya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ini jangan sampai bacanya Kevin masuk cinta bersegi-segi deh. Coba kalian komen satu bagian di kolom komentar, ini cinta bersegi-segi kalian nggak? The Devil-nya muncul. Ini udah terikat hubungan karma sih, udah terikat rantai cinta yang membelenggu banget. Kartun The Devil muncul dalam pembacaan kita. Di pembacaan Kevin kalian hafal ya, cinta yang mengikat, kemelekatan yang kuat itu paling banyak ada di cinta bersegi-segi. Dan si pekok ini ada yang masuk dalam cinta bersegi kamu. Kevin melihat kartun The Devil muncul. Indikasi terkuatnya adalah hubungan ini sulit untuk dilepaskan. Mau bagaimanapun juga, dia akan meyakinkan kamu masuk ke dalam jeratan Devil. Jeratan Devil di sini ada jeratan hasrat atau keinginan yang kuat ya, saat bagian. Kalau ini cinta bersegi-segi, mau sampai kapan saat bagian berada di kondisi semacam ini? Bertahan sakit, melepaskan sulit. Dan memang kelemahan manusia adalah kehilangan cinta. Itu kelemahan manusia. Dan itu yang membuat Devil itu mengambil saripati dari kita akan kelemahan cinta itu. Kevin pernah menyinggung sedikit tentang sosok Devil, Sukubus dan Inkubus dalam permasalahan-permasalahan rumah tangga atau pernikahan atau hubungan-hubungan yang sifatnya adalah cinta bersegi-segi. Jangan sampai kamu dikuasai oleh jeratan ini. Makanya tadi Kevin bilang, yang bisa menyelamatkan kamu dari diri kamu sendiri, dari hubungan semacam ini adalah stoicism, mencintai diri sendiri. Kamu memang harus terhubung kepada energi spiritual kamu, kepada Tuhan kamu. Walaupun terkadang sakit banget nih, ada jeda, ada jarak, kadang kangen dan lain sebagainya, itu kamu harus belajar untuk sembuh di situ. Kenapa? Karena ini adalah cinta pesakitan. Ya, karena ada pengaruh ini Devil. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Saat bagian dia mikirin kamu banget sih. Dia mikirin kamu dan memilih untuk mempertahankan hubungan ini. Karena jerat Devil-nya tuh kuat banget. Ini kalian bisa lihat ya simbolnya di kartu Four of Cup. Ada orang lagi ngalamun. Dia duduk di bawah pohon. Dia lagi bengong, lalu ada cup yang ditawarkan, 3 cup dibiarkan begitu saja. Orang ini akan membiarkan siapapun, orang ini tidak peduli pada siapapun, justru dia terbayang-bayangnya itu adalah kamu. Dan bahkan dia bisa mimpiin kamu, bahkan mimpi berhubungan badan sama kamu, atau menghayal tentang kamu. Ini iblis loh. Kalau misalkan tiba-tiba, ini Kevin bahas sedikit tentang demonologi ya. Kamu tiba-tiba memimpikan berhubungan badan dengan suami orang atau istri orang. Begitupun juga dia memimpikan hubungan badan dengan suami orang atau istri orang dia. Dan kemudian timbullah perasaan yang luar biasa. Itu godaan iblis, namanya sukubus atau inkubus. Kalau di Muslim itu bangsa jin, ya, bangsa jin.
Di sini iblis memberi dorongan untuk kalian melekat terhadap cinta bersegi-segi. Karena iblis mengambil saripati dari kamu untuk mereka bertahan hidup. Dan Kevin melihat hubungan ini memang butuh kesadaran spiritual. Kalau misalkan ini adalah cinta, kemelekatan dalam ranah cinta bersegi-segi. Kevin, dia bukan cinta bersegi-segiku. Oke, kamu pahami ini semua sebagai bentuk kesadaran secara psikologi. Saat bagian jangan sampai hidup kamu berubah, hidup kamu dikuasai oleh cinta yang membuat kamu tidak utuh menjadi versi kamu sendiri. Lalu selanjutnya ada kartu King of Cup. Dia akan mengeluh saat bagian ketika tidak ada kamu, dan dia akan nyariin kamu kemanapun kamu pergi. Kamu masuk ke lubang semut pun dia akan nyari. Kenapa? Dia punya kekuatan cinta ugal-ugalan sama kamu. Dia pasti akan ngeluh sama kebahagiaan. Dia akan ngeluh. Dan yang terparahnya ya di energi kartu King of Cup ini ada energi negatif dari King of Cup, karena ini ketemu kartu Devil nih. Akhirnya energinya di sini jadi hitam. Jadi hitam. King of Cup itu raja yang terkadang tega banget. Dalam artian dia bisa ngebongkar tentang kamu atau aib kamu kepada publik, yang tujuannya apa? Agar kamu tuh tunduk kepada dia. Ini jeleknya saat bagian, jeleknya dia. Ada yang kayak gitu, ngancam-ngancam kamu dan lain sebagainya. Entah bilang apa. Kalau kamu udah diancam kayak gitu, bisa dilaporin polisi kok saat bagian. Tidak usah takut. Apakah ini cuma bentuk ancaman? Iya, dia memang mengancam di situ. Kalaupun dia serius, dia sendiri juga akan mendapatkan hal yang sama, termasuk karma dan hukuman dari Tuhan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Page of Sword-nya keluar 2 kali. Di sini ada kartu Page of Sword dan di sini ada kartu Page of Sword. Orang ini tuh punya sisi kewaspadaan yang jeli banget ketika kamu tuh mau ngambil keputusan apapun untuk menghilang atau berubah atau lepas dari dia. Dia peka, dia tahu di situ. Nggak tahu kenapa tuh pekanya di situ, bukan peka memahami tentang komitmen hubungan ini. Dan Kevin melihat cintanya yang ugal-ugalan semacam ini, memilih untuk mempertahankan hubungan ini dengan kamu, ternyata juga tidak baik untuk mental kamu. Dan paling banyak ini 78% pembacaan Kevin masuk ke dalam cinta bersegi-segi. Tapi ini nggak Kevin masukkan ke tema cinta bersegi-segi ya, temanya general. Oke, ini energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari tema kita hari ini. Dan berkaitan itu juga ada energi apa yang muncul, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, saat bagian. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah sedih, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, kita akan cek untuk zodiaknya. Zodiak yang pertama adalah Leo, lalu selanjutnya di sini adalah Aries, lalu di sini adalah Capricorn, ada Aquarius, ada Gemini, ada Libra, ada Sagittarius, ada Scorpio, ada Cancer, dan yang terakhir di sini adalah Virgo. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama, inisial namanya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke. Yang pertama adalah huruf F, lalu di sini ada huruf J, ada huruf P, ada huruf H, ada huruf X, ada huruf V, ada huruf Y, huruf B, huruf R, huruf M, huruf N, huruf D, huruf G, huruf W, ada huruf A, ada huruf S, ada huruf I, ada huruf O, ada huruf Z, dan yang terakhir di sini adalah huruf U. Ini adalah energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini dan inisial nama untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.